Oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Di sini kami dari kelompok UI presentasi UI Desain menurut Windows, di mana kami dari mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teknologi Informasi. Oke, bisa langsung dilanjutkan untuk presentasinya, teman-teman yang menjelaskan. Persilakan. Nah, sebelum ke topik yang utama, kita harus mengetahui apa itu UI. UI itu adalah kependekan dari User Interface, yang bahasa Indonesianya yaitu antarmuka pengguna. Nah, arti dari UI secara garis besar adalah interaksi antara manusia dan komputer. Maksudnya, jadi UI ini memastikan bagaimana agar seorang user dapat berinteraksi dengan komputer tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layarnya. UI juga merupakan salah satu mekanisme penerimaan informasi dari user dan kembali memberikan sebuah informasi kepada user. Jadi pengertian dari UI ini adalah perangkat terkomputerisasi atau perangkat lunak yang berfokus pada tampilan atau gaya. Selanjutnya yaitu penggolongan UI. Yang pertama yaitu hardware interface komunikasi antar perangkat keras dalam komputer, misalnya pada prosesor atau hard disk, biasanya disambungkan oleh sebuah kabel atau konektor. Yang kedua yaitu software interface komunikasi antar program. Aplikasi di dalam komputer, misalnya antar sistem operasi dengan aplikasi tambahan. Bentuknya seperti pada bahasa mesin atau algoritma, dimengerti oleh sebuah software. Yang ketiga, user interface komunikasi antar komputer dengan manusia sebagai usernya. Bentuknya berupa masukan yang dilakukan oleh user melalui sebuah keyboard dan dihasilkan sebuah keluaran berupa tulisan pada monitor. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu elemen UI. Yang pertama ada input controls. Input control yaitu merupakan komputer yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa transaksi diotoritaskan dengan benar sebelum diproses oleh komputer. Contohnya ada button, text file, checkbox, radio buttons, drop-down list, list box, toggles, data file. Yang selanjutnya ada navigation component. Kemungkinan untuk mengatur bingkai terpadu di mana halaman yang berbeda dari antarmuka dapat disajikan kepada pengguna. Contohnya ada breadcrumb, slider, search file, pagination, slider, tags, dan icon. Untuk informasi komponen, itu ada tooltips, icon, progress bar, notification, message box, dan modal Windows. Untuk kontainer sendiri, yaitu menampilkan konten yang terkait dengan item tersebut. Contohnya ada accordion. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin penting yang akan kami jelaskan, di mana UI design menurut Windows. Nah, di sini menurut Windows ada 3 poin penting, 3 poin utama yaitu untuk UI, yaitu yang pertama fungsionalitas, estetika, dan kinerja, di mana kita dapat lihat pada fungsionalitas sendiri merupakan suatu kenyamanan bagi pengguna untuk menjalankan setiap fungsi dan kegunaan yang ada. Di sini kita tahu fungsionalitas ini memberikan kepada user atau pengguna setiap apa yang ada di UI itu berfungsi dengan baik sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna. Nah, selanjutnya di estetika sendiri difokuskan untuk kenyamanan yang akan ditampilkan dan disajikan kepada pengguna yang berhubungan dengan tampilan, dan sehingga pengguna juga dapat merasakan seberapa nyaman penggunaan daripada sebuah aplikasi dengan UI desain yang baik maupun yang kurang baik. Nah, di sini kita tahu estetika harus berhubungan dengan fungsionalitas. Dari fungsionalitas ini, jika berfungsi dengan baik, nah kita tahu estetika juga harus baik. Jadi kita sebagai pengguna harus memahami jika estetika atau keindahannya atau dari susunan dari UI-nya baik, berarti kita dapat melihat bahwa ini fungsionalitasnya mungkin juga baik atau kinerjanya juga baik. Nah, di sini untuk poin ketiga yaitu kinerja. Di sini diukur pada kecepatan dan keandalan dari sebuah aplikasi yang membuat penggunanya merasakan kehebatan dan performa yang baik ketika
ketika digunakan dan tidak mengalami banyak masalah. Dan yang paling penting adalah di mana aplikasi memberikan kepercayaan penuh pada pengguna atas keandalannya. Nah, kita tahu jika poin pertama dan poin kedua itu seimbang, jadi harus diimbangkan juga dengan kinerja. Jadi 3 poin penting ini harus ada menurut Windows, itu adalah UI UX design, di mana ketiga ini berhubungan erat dan harus balance, seimbang. Bisa next. Nah, persyaratan dari fungsionalitas tadi ada persyaratannya, itu pastikan UI dapat diakses, di mana kita tahu jika fungsinya baik, bekerja dengan baik, itu harus bisa diakses sehingga pengguna bisa mengaksesnya dengan baik, aman. Selanjutnya itu mengintegrasikan aksesibilitas, di mana seperti contohnya di Windows kita tahu ada narator, ya orang-orang yang berbicara di sistem operasi Windows, dan juga ada yang namanya kaca pembesar atau pengecil atau zoom in, zoom out, di mana ini bisa ditemui di Word atau Microsoft Office lainnya. Dan juga pada poin yang ketiga yaitu teknologi yang mendukung. Kita tahu pada aplikasi atau software yang baik itu dengan UI yang baik itu harus memiliki teknologi yang mendukung, sehingga bisa dikatakan powerful atau baik dari penggunaan UI-nya. Mungkin seperti itu, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Windows, UI adalah titik interaksi dan komunikasi manusia serta komputer di perangkat. Ini dapat mencakup beberapa tampilan layar, keyboard, mouse, dan tampilan desktop. Hal ini juga merupakan cara di mana pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau situs web. Ketergantungan yang tumbuh dari banyak bisnis pada aplikasi web dan aplikasi seluler telah menyebabkan banyak perusahaan meningkat prioritas pada UI dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Oke, di sini kembali dilanjutkan untuk UI keyboard. Sendiri kita bisa lihat di Windows sendiri ada yang namanya UI keyboard di bagian pojok bawah biasanya ya, di tabs. Biasanya namanya touch keyboard. Ini bisa langsung hampir sama tentang dengan keyboard fisik yang berbentuk, dan juga tapi ini berbentuk maya yang ada di Windows ini dalam bentuk UI. Di sini bisa menjalankan sesuai dengan fungsinya. Misalkan mengklik tombol A, dia akan keluar A. Dan selanjutnya pada tampilan kursor sendiri, untuk kursornya seperti ini jika tidak mengenai apapun, dan jika loading dia seperti ini. Dan jika mengenai misalnya button atau link, dia akan menunjukkan berbentuk jari menunjukkan. Dan juga untuk tampilan, untuk menyeting tampilan, mengecilkan atau membesarkan, dia tampilannya seperti ini. Dan untuk tampilan desktop bisa kita lihat, dia jika mengklik start seperti ini tampilan UI-nya, bisa lanjutkan. Dan jika mengklik search dia akan seperti ini tampilannya. Dan jika mengklik kalender dia akan UI-nya seperti itu tampilannya. Dan jika untuk mengklik setting, ya di sini ada ikon-ikon yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan, misalnya handphone berhubungan dengan handphone, atau account berhubungan dengan gambar orang, dan bahasa dan juga waktu berhubungan dengan jam dan alfabet. Jadi dari hasil presentasi di atas bisa disimpulkan bahwa dari sumber referensi yang kita dapatkan, kami dapat menyimpulkan jika UI design atau bisa disebut dengan tampilan antarmuka pengguna menurut Windows merupakan sebuah interaksi antara pengguna dan komputer dengan meliputi dari aspek seperti layar, keyboard, dan tampilan desktop yang mempertimbangkan 3 aspek penting yang diantaranya adalah fungsionalitas, estetika, dan kinerja. Hal inilah yang membuat pengguna dapat bertahan dan merasakan kenyamanan dari penggunaan UI yang baik. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Ya, semuanya akan berlalu. Thank you. Iya.
Semangat nih, guys. Thank you, thank you, thank you.